Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatin Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-35 dan kita masih membahas atau membaca keterangan dari penulis tentang pembahasan tentang al-asma' was sifat, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita dijelaskan oleh penulis bahwasanya sifat Allah taala itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, dan telah diberikan contoh-contoh untuk masing-masing sifat tersebut dalam Alkitab dan juga dalam As-Sunnah. Maka pada kesempatan kali ini beliau ingin membawakan satu contoh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita fahami, karena dalam hal ini telah terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam memahaminya, yaitu tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan dalam pertanyaan, beliau mengatakan, "Madza yatadammanu ismuhul aliyyu al-a'la wa ma fi ma'nahu kal-zahiri wal-qahiri wal-muta'ali." Apakah yang dikandung oleh nama Allah Ta'ala Al-Ali dan Al-A'la? Ini dua di antara nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma fi ma'nahu, dan nama-nama yang semakna dengannya, kal-zahiri wal-qahiri wal-muta'ali, seperti nama Al-Zahir, Al-Qahir, dan Al-Muta'ali. Jadi di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang satu sifat yang sangat penting untuk kita fahami dengan benar, yaitu sifat ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sifat tersebut telah dikandung oleh beberapa nama Allah Ta'ala yang disebutkan di sini ada 5. Yang pertama adalah nama Al-Ali, kemudian Al-A'la, kemudian juga Al-Zahir, Al-Qahir, dan Al-Muta'ali. Nah, maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, yatadammanu ismuhu al-a'la as-sifatal mushtaqqa minha wa huwa thubutul uluwi lahu azza wa jalla bi jami'i ma'anihi. Nama Allah Ta'ala al-a'la ini mengandung sifat yang nama tersebut diambil darinya, yaitu penetapan sifat ketinggian bagi Allah azza wa jalla bi jami'i ma'anihi, dengan seluruh makna-maknanya. Maksudnya bahwasanya nama Allah Ta'ala yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, Al-Ali, kemudian Al-A'la, kemudian Al-Zahir, Al-Qahir, dan Al-Muta'ali, semua nama tersebut mengandung sifat yang menunjukkan kepada ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita harus menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam menetapkan sifat ketinggian Allah Ta'ala tersebut, kita harus menetapkan dengan seluruh makna ketinggiannya, Dan ini yang akan beliau terangkan kepada kita insyaallah Ta'ala tentang makna-makna ketinggian yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, uluwu fawqiyatihi ta'ala ala arshihi alin ala jami'i khalqihi ba'inun minhum raqibun alaihim ya'lamu ma hum alaihi qad ahata bi kulli syai'in ilma la takhfa alaihi minhum khafiyatun. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi secara global saya terangkan terlebih dahulu bahwasanya ketinggian Allah Ta'ala, sifat ketinggian Allah Ta'ala, penulis nanti akan menyebutkan ada 3 makna sifat ketinggian. Yang pertama adalah ketinggian fauqiyah, yaitu ketinggian zatnya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk. Kemudian nanti yang kedua adalah uluwu qahri atau uluwul qahr, ketinggian kekuasaan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengalahkan seluruh makhluk dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga nanti adalah uluwus sya'n atau uluwul qadr atau uluwus sifat, ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketinggian sifat Allah Ta'ala, di mana seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala itu mencapai puncak kesempurnaannya.
Ini 3 makna ketinggian yang terkandung dalam nama-nama Allah Ta'ala yang tadi disebutkan, ya, Al-Ali, Al-A'la, Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali. Nah, beliau menjelaskan yang pertama adalah uluwu fauqiyatihi ta'ala, yaitu ketinggian Allah Ta'ala, ketinggian fauqiyah, yaitu ketinggian zatnya Allah Ta'ala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, di mana Allah Ta'ala alin ala jami'i khalqihi. Allah Ta'ala itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun minhum, Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya, ya, tidak menyatu dengan makhluk, tapi terpisah. Dan Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Namun demikian, raqibun alaihim, Allah Ta'ala senantiasa mengawasi mereka, mengawasi makhluk-makhluknya. Ya'lamu ma hum alaihi, Allah Ta'ala mengetahui apa saja keadaan mereka, mengetahui apa saja yang mereka di atasnya. Ini mengetahui keadaan manusia seluruhnya, dalam keadaan apapun Allah Ta'ala mengetahui. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah Ta'ala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satupun di antara makhluk ini melainkan telah diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Artinya Allah mengetahui makhluk tersebut. La takhfa alaihi minhum khafiyatun, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk tersebut. Ya, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna ketinggian yang pertama, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tinggi di atas arsy-Nya, di mana arsy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi. Maka Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan mereka. Nah, kemudian beliau menjelaskan makna ketinggian yang kedua yang ada pada sifat Allah Ta'ala, yaitu uluwu qahrihi. Uluwu qahrihi, yaitu ketinggian qahr, kekuasaan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala mughaliba lahu wala munazi'a wala mudadda wala mumani'a, bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi dhalilun 'izzatihi mustakinun likibriyaihi tahta tasarrufihi wa qahrihi la khuruja lahu min qabdatihi. Nah, ketinggian yang kedua adalah ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala, ketinggian kekuatan Allah Ta'ala. Fala mughaliba lahu, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Wala munazi'a, tidak ada satupun yang bisa menentang Allah Ta'ala. Wala mudadda, tidak ada satupun yang bisa melawan Allah Ta'ala. Wala mumani'a, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi, bahkan segala sesuatu itu pasti tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menentang, melawan ataupun menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dzalilun li'izzatihi, semuanya adalah rendah di hadapan keperkasaan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mustakinun likibriyaihi, semuanya adalah hina dan rendah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya berada di bawah pengaturan Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khuruja lahu min qabdatihi, tidak ada yang bisa keluar dari hal itu, ya, dari kekuasaannya Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar min qabdatihi, dari genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian makna ketinggian Allah Ta'ala yang ketiga adalah uluwu sya'nihi, ketinggian sya'n, yaitu kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan uluwu qadrihi atau dengan uluwu sifatihi. Nah, yakni fa jami'u sifatil kamali lahu thabitatun wa jami'u naqaisi anhu muntafiyatun azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala. Yani maksud dari ketinggian kedudukan dan sifatnya Allah Ta'ala adalah bahwasanya semua sifat-sifat kesempurnaan adalah ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala dialah satu-satunya yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang baik dan mencapai puncak kesempurnaannya. Wa jami'un naqaisi anhu muntafiyatun, dan semua kekurangan-kekurangan, semua jenis kekurangan adalah ternafikan, yaitu tertiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla
wa tabaraka wa ta'ala. Maha mulia, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi dan maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u hadhil ma'ani lil 'uluwi mutalazimatun la yanfakku ma'nan minha 'anil akhari. Kemudian beliau menegaskan di akhir pembahasannya ini bahwasanya jami'u hadhil ma'ani lil 'ulu, semua makna-makna yang dimiliki oleh ketinggian Allah Ta'ala ini mutalazimatun, adalah makna-makna yang saling berkelaziman, yaitu saling berkaitan satu sama lain. La yanfaku ma'nan minha 'anil akhari, tidak ada satupun makna dari makna-makna tersebut yang bisa terpisah dari makna yang lain. Maknanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua makna ketinggian yang dimiliki dalam sifat ketinggiannya Allah Tabaraka wa Ta'ala ini harus kita tetapkan. Kita harus menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha tinggi, yaitu dalam sifatnya, kemudian dalam kekuasaannya, dan juga dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita hanya menetapkan ini ketinggian Allah Ta'ala hanya dalam sebagian makna saja. Misalnya menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala tinggi dalam sifat-sifatnya saja, tinggi dalam kedudukannya saja, atau tinggi dalam kekuasaannya saja, tanpa menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka ini adalah kekurangan dalam pemahaman terhadap nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-35 ini. Adapun dalil tentang ulumul fauqiyah, ya, ketinggian Allah Ta'ala secara zatnya dari Alkitab dan juga dari As-Sunnah, nanti akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.